Selamat pagi untuk semuanya yang hadir dalam doa pagi ini. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 21. Kami persilahkan. Sudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rados dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri. Tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal, dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus, kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, 'Jadilah kehendak Tuhan.' Sudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua tua-tua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan,
bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Nyahkan dia." Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu padamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun." Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal, Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Demikian pembacaan firman Allah. Nah, di sini kita bisa melihat rute perjalanan daripada Paulus sampai ke Kos, kemudian Rados, ke Patara, ke Venesia, yang di sebelah kiri tampak Siprus, kemudian menuju ke Syria, akhirnya tiba di Tirus karena harus bongkar muat barang kapal yang dinaikinya. Ternyata di Tirus, dia mengunjungi murid-murid, tinggal di sana selama 7 hari. Dan oleh bisikan roh, tidak disebutkan roh yang mana, tetapi disebutkan di sini adalah oleh bisikan roh, para murid menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem, tetapi tetap berangkat, bahkan meneruskan perjalanannya. Para murid dan istri maupun anak-anaknya mengantarkan sampai ke luar kota. Kemudian di tepi pantai, sebelum berangkat, mereka berdoa bersama-sama. Akhirnya tibalah di Ptolemais, yang berakhir pelayarannya. Tinggal sehari, kemudian keesok harinya dia ke Kaisarea, masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu. Sedangkan Filipus itu mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia dari Tuhan bernubuat. Kemudian di saat seperti itu datanglah Nabi Agabus dari Yudea. Sambil mengangkat ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri dan berkata, Roh Kudus, orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, diserahkan ke dalam tangan bangsa lain. Nah, para murid meminta agar Paulus tidak pergi ke Yerusalem.
Tetapi Paulus memberikan jawaban, mengapa kamu menangis? Ini menghancurkan hatiku, hati Paulus. Dan sedangkan Paulus sendiri tidak hanya rela untuk diikat, tetapi mati di Yerusalem pun oleh karena Tuhan Yesus pun dia siap. Nah, nasihat itu tidak diterima. Kemudian menyerahkan kepada Paulus sambil berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, pada bagian ini jelas sekali bahwa Roh Kudus tetap berbicara dengan suatu peristiwa apa yang akan dihadapi Paulus. Tetapi Paulus tetap bersandar dan lebih percaya kepada Tuhan dan kehendaknya, di mana dia siap menghadapi apapun demi penyelamatan misi untuk bangsa-bangsa, bukan hanya diikat, tapi mati karena Kristus pun dia siap. Ini menggambarkan totalitas penyerahan hidupnya di dalam melayani Tuhan atau komitmennya terhadap iman yang harus dipertanggungjawabkan, tidak meragukan sama sekali. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang 15-26, ini pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Ini setelah tiba di Yerusalem, setelah beberapa hari di Kaisarea, ia ke Yerusalem bersama-sama beberapa murid ke rumah Manason. Di sana disambut dengan sukacita. Kemudian di sana mengunjungi Yakobus. Di rumah Yakobus, di sana para panatua juga sudah hadir di tempat itu. Paulus memberikan salam sambil bercerita secara rinci apa yang Allah telah lakukan di antara bangsa-bangsa lain yang oleh karena pelayanannya, mereka mendengar itu, mereka semua akhirnya memuliakan Tuhan. Beribu-ribu orang Yahudi banyak yang percaya dan rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi masih ada tuduhan terhadap Paulus mengajarkan orang Yahudi melepas hukum Musa, tidak menyunatkan anak-anaknya, bahkan jangan menurut adat istiadat orang Yahudi. Tentu mereka mendengar bahwa Paulus itu kemari ke tempat Yakobus. Nah, di sana mereka juga datang dan minta pembuktian. Di sana ada 4 orang yang bernasar, mohon ditahirkan dan menanggung biayanya, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya sebagai bukti berita yang didengar itu hanya omong kosong fitnah saja. Keesokannya semuanya itu dilakukan oleh Paulus. Ini karena adat istiadat Yahudi yang cukup kuat pada saat itu, dan sifatnya memang kepercayaan Yahudi itu sangat eksklusif orang-orangnya. Jadi tidak mudah untuk meninggalkan hukum-hukum dan adat istiadat, bahkan hukum Taurat. Seolah-olah itu menjadi dewa yang utama bagi orang Yahudi pada saat itu. Kemudian pada ayat 27 sampai yang 36, ini ternyata apa yang dikatakan oleh Roh Kudus lewat Agabus itu terjadi. Nah, ketika sampai 7 hari ya berakhir, orang Yahudi datang dari Asia. Melihat Paulus di bait Allah, mereka menghasut rakyat untuk menangkap Paulus. Fitnahnya, dia dituduh menentang hukum Taurat, menajiskan tempat suci dengan membawa orang Yunani ke bait Allah. Itu memang pada saat itu tidak dimungkinkan bangsa lain masuk ke bait Allah, itu dianggap najis atau haram ya, hukumnya haram, tidak diperkenankan. Lalu orang-orang menyeret Paulus keluar bait Allah, memukuli, semua pintu gerbang bait Allah ditutup, bahkan dia akan dibunuh. Tetapi saat ribut-ribut itu, kepala pasukan segera bergerak, mengamankan Paulus bersama prajuritnya datang untuk mengamankan. Kemudian mengikat dengan keluar rantai dan juga mewawancarainya, seperti apa yang ditanyakan, apa yang diisukan itu ditanyakan. Nah, karena keributan itu, akhirnya Paulus dibawa ke markas untuk bisa lebih leluasa di dalam mewawancarai. Kemudian pada ayat 37 sampai 40, sesudah itu Paulus minta izin menyampaikan sesuatu jawaban. Ditanya apakah engkau tahu bahasa Yunani? Ternyata kan, jadi engkau bukan orang Mesir yang baru-baru ini
menimbulkan pemberontakan, melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Lalu Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga kota Kilikia, dan Paulus minta supaya diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Nah, setelah diizinkan, Paulus berdiri di tangga dan memberi isyarat agar masyarakat atau rakyat itu tenang. Baru mulailah Paulus berbicara dengan bahasa Ibrani yang akan disampaikan pada pasal 22, apa yang akan disampaikan. Nah, dari perikop ini kita bisa melihat amanat teksnya bagaimana kehidupan Paulus yang mempunyai hidup dengan penyerahan total. Jadi dia tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang diyakini dan dipercaya. Bahkan setiap langkahnya memang Roh Kudus memberitahu apa yang akan terjadi. Tetapi Roh Kudus juga menuntun di mana Paulus tetap menurut kehendak Allah, yaitu untuk misi lanjutannya itu. Bahkan dia tetap tunduk pula pada pimpinan Roh Kudus. Nyatanya dia tetap berangkat ke Yerusalem. Bahkan komitmennya bukan hanya diikat, tapi mati pun siap hanya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya misinya ini menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Ini adalah amanat teksnya, merupakan satu kesaksian hidup yang nyata. Adapun aplikasi bagi kita semua, harus kita bertanya, apakah kita sudah belajar? Kenapa pertanyaannya belajar? Memang ini proses. Sudahkah kita belajar dengan penyerahan total dalam kehendak Tuhan, dalam setiap rencana dan cita-cita pekerjaan dalam kehidupan kita? Yang kedua, sudahkah kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus? Apa yang dimau Roh Kudus di dalam memimpin kehidupan kita? Nah, untuk itulah renungan pagi ini biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita untuk kembali mengevaluasi setiap aspek dan perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita mau masuk dalam doa syafaat kita. Kita mau pujikan, ya Roh Kudus berembuslah, urapilah sekarang. Yes. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu,
kita terus berdoa saat pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus terus menggerakkan kita untuk kita terus boleh berdoa syafaat. Biarlah kuasa Roh Kudus terus memberikan kepada kita semangat untuk berdoa di dalam setiap hati kita. Mari kita berdoa dan angkat bersama-sama pokok doa ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berkuat Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau Roh Kudus yang akan menggerakkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami terus senantiasa berdoa di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami terus senantiasa Tuhan memiliki roh yang berdoa Tuhan, untuk kami terus senantiasa Tuhan boleh menjadikan doa sebagai gaya hidup kami Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu Roh Kudus yang terus memimpin kami Tuhan, terus memberikan semangat di hati kami Tuhan, untuk kami terus menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki kehidupan doa yang bersemangat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.